pemesanan dari sebuah inventory yang paling maksimal. Jadi rumusnya adalah akar dari 2FD dibagi dengan I kali C. Akarnya sampai ke bawah, jangan lupa. Nah, jadi F ini adalah misalnya ordering cost atau biaya setiap kali mengorder. Itu misalnya nanti kita kasih contoh soal ya. D itu adalah demand per tahun. Tak boleh salah, saya pakai contekan. Kemudian I adalah carrying cost. Ini adalah biaya menyimpan inventory. Cost per unit. Oke, kemudian bagian C adalah material cost atau ongkos barang per unitnya. Material cost per unit. Kemudian H itu adalah annual atau tahunan carrying cost-nya. Carrying atau holding cost. Nah, H ini berasal dari I kali C. Jadi rumus lainnya adalah akar 2FD per H. Ya, misalnya ordering cost-nya adalah Rp10.000, 10.000 per order. Kemudian demand per tahunnya adalah 100.000 unit per tahun. Carrying cost-nya adalah 20% dari harga per unit barang, misalnya 20% dari cost per unit. Kemudian per unit itu adalah Rp5.100. Rp5.100 per unit. Kemudian ke annual holding cost atau I kali C. Annual, tahunan ya, annual adalah tahunan. Annual carrying cost atau holding cost. Ini adalah I kali C sama dengan 20% dikali (0,20) sehingga hasilnya adalah 1.400 unit per order. Nah, ini adalah kuantitas pemesanan yang paling optimal, teroptimal. Jadi besarannya atau lot size-nya yang paling optimal menurut perhitungan rumus ini adalah 1.400 unit per order dengan mempertimbangkan biaya order setiap kali order adalah Rp10.000. Jadi misalnya ini adalah ongkos pulsa, kemudian ongkos ngeprint, kemudian
ongkos fax dan sebagainya. Totalnya kalau dihitung adalah $10.000 rupiah per order. Kemudian demand per tahunnya adalah 100.000 unit. Ingat, ini berasal dari prediksi. Karena kita tidak tahu sebenarnya pastinya berapa. Jadi yang kita gunakan hanya prediksi. Prediksinya berdasarkan data masa lalu. Ya, ingat ini ya, baik-baik. Itu mengapa prediksi itu sangat penting dan digunakan untuk perhitungan di bagian lainnya. Kemudian carrying cost ini adalah opportunity cost atau biaya kesempatan, ataupun ini adalah biaya dari menangani inventory tersebut. Penanganannya berapa? Biasanya dihitung dalam persen penanganan dari material. Bisa juga pakai opportunity cost. Nah, kemudian material cost per unit ini harga barang per unitnya. Jadi inventory-nya ini harga barangnya berapa. Nah, misalnya unit barang kita adalah barang murah seharga Rp5.100 per unit. Nah, kemudian I kali C, carrying cost dikalikan dengan material cost adalah persentase di dalam rupiah. Jadi 20% dari harga barang per unit adalah Rp1.200 per unit. Jadi ini dianggap sebagai biaya tahunan. Di tahunan ongkos untuk material cost-nya, material handling-nya adalah 1.20 per unit. Mengapa ini dikatakan kuantitas pemesanan paling optimal? Jadi rumus ini gunanya untuk mendapatkan angka ini. Berapa unit setiap kali kita order. Dengan pertimbangan misalnya kita kan demand-nya 100.000 unit ya per tahun kan. Nah, 100.000 unit ini berapa kali order per tahun? Berapa kali order? Kemudian setiap kali order itu berapa jumlahnya? Jumlah per order. Nah, EOQ berusaha menjawab pertanyaan ini. Nah, jadi karena ini adalah rumus, ini memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Kenapa dikatakan ini berusaha mencari paling optimal? Kita akan buktikan melalui tabel berikut. Kalian coba bikin dalam tabel, misalnya tabel pertama, kolomnya adalah Q, itu adalah order quantity. Coba dibikin di Excel atau dibikin manual juga boleh. Kemudian tabel kedua ordering cost, order cost. Kemudian tabel ketiga adalah holding cost. Kolom keempat adalah total cost. Ini untuk detailnya, cara mendapatkan perhitungannya maupun cara mendapatkan rumusnya, ini didapatkan di pelajaran teknik dan riset operasi. Jadi pelajaran-pelajaran kan itu berhubungan. Misalnya kita bikin, untuk contoh kita, order quantity-nya adalah kita coba-coba 1.000 unit. Kemudian setelah itu kita tambahkan 100 unit. Jadi setiap kali kita order, kita kasih jumlah sebesar 1.000 pertama, yang kedua adalah 1.100, kita lanjutkan ke bawah sampai ke 2.700 ya, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, sampai 2.700. 2.100, nolnya dihilangkan, kebanyakan, 2.200, 2.300, 2.400, 2.500, bolehlah 2.500 saja lah, nggak cukup. Nah, ordering cost-nya adalah kita kasih pakai rumus. Jadi rumusnya adalah D per Q dikalikan dengan F. D itu adalah demand-nya per tahun dibagi order quantity dikalikan dengan F atau ordering cost. Jadi setiap kali order adalah Rp10.000.
Jadi kita masukkan rumusnya 100.000 di sini aja lah ya, lebih bagus 100.000 misalnya, kasih garis dulu. Nah, di sini contohnya adalah 100.000 dibagi dengan Q, jadi segitiga nih, hapus dulu ya, bisa hapus pula. Jadi 100.000 demand dibagi dengan Q yang kita coba adalah 1.000 kalikan dengan F. F-nya adalah 10.000 rupiah. Hasilnya adalah 1 juta rupiah, sama dengan 1 juta. Nah, ini ya. Kemudian sebentar saya matikan dulu fitur tertentu di sini. Into shape-nya dimatikan. Oke. Jadi di sini ditulisnya 1 juta. Kemudian ada holding cost. Holding cost kita pakai rumus H/2. H/2. Kemudian dikalikan dengan Q. Q adalah ini. Ya, jadi H-nya adalah, tadi kita sudah hitung, adalah 1.020 rupiah. 1.020 dibagi 2 dikalikan dengan Q adalah 1.000. Sehingga hasilnya adalah 510.000. Oke. Kemudian total cost-nya adalah order cost plus holding cost, artinya 1 juta ditambah 510.000, sehingga hasilnya adalah 1.510.000. Nah, nanti kalian gambarkan grafiknya seperti ini. X-nya kita pakai order quantity. Di sini adalah order quantity, kasih warna, misalnya 1.000, kemudian 1.100, sini ya, kemudian 1.200, 1.300, 1.400, dan seterusnya sampai 2.500. Nah, kemudian di Y-nya kalian masukkan 3 tabel ini, 3 kolom ini. Pertama ordering cost, holding cost, dan total cost. Jadi pada titik 1.000 di X, Y-nya adalah 1 juta di order cost-nya. Order cost-nya misalnya 1 juta itu berada di sini ya, coba ya, 1 juta. Nah, kemudian holding cost-nya 500.000 berada di sini, misalnya 510.000. Nah, 100.000. Kemudian yang total cost-nya adalah 1.510.000. 1.510.000. Nah, sini dapat nanti 3 garis, kita kasih warna yang berbeda, 1, kemudian 2, kemudian ini kasih warna-warni 3. Nah, di sini nampak ya. Nanti kalau kalian sudah hitung dan kalian gambarkan ke dalam grafik ini, akan kelihatan bahwa yang ini akan semakin menurun, sedangkan yang warna biru ini akan meningkat. Sebentar saya kasih biar pas kan, karena nanti hasilnya 1.400. Sebentar, 1.400 di sini, 1.000. Nah, di sini. Jadi kemudian yang ke total cost-nya dia juga akan menurun dan sampai akhirnya meningkat di sini. Nah, ya. Jadi kalau kita tarik garis
optimalnya akan berada di 1400 di sini. Anggap aja ini lurus lah ya. Nah, jadi di sini ketemu total cost minimal, cost minimal. Kemudian titik antara satu yang order cost dan holding cost-nya bertemu di sini, optimal. Nah, itu mengapa dikatakan di EOQ adalah jumlah pemesanan yang paling optimal, karena setiap kali pesan kita meminimalkan biaya. Oke. Nah, biaya di sini dengan mempertimbangkan ayam gila. Order cost. Kemudian holding cost dan quantity. Quantity dan total cost. Nah, ya. Jadi ini setiap kali pesan kita akan meminimalkan biaya dengan mempertimbangkan ordering cost, holding cost, dan quantity disertai dengan total cost. Nah, buktinya nanti di grafik ini. Di sini total cost-nya minimal, kemudian titik optimal antara order cost dan holding cost ketemu. Jadi ini gunanya rumus economic order quantity. Ini adalah rumus paling sederhana atau evolusi pertama dari EOQ. Nanti kalau menggunakan rumus yang lebih canggih, ini akan memasukkan unsur ketidakpastian. Jadi ini hanya kasih tahu dasarnya saja. Nanti kalau yang lebih advance-nya itu memasukkan unsur ketidakpastian ke dalamnya. Biasanya ada pakai fuzzy, ada pakai machine learning juga ada. Jadi semuanya berhubungan. Nah, kalian coba kerjakan ini di dalam Excel, kemudian kalian bikin dalam grafik, nanti kelihatan grafiknya akan seperti ini. Oke? Gampang kan? Nah, mengenai rumusnya, jangan terlalu dipedulikan rumusnya, karena ini rumus baku. Asalnya ini berasal dari kalkulus. Kalkulus untuk dua variabel. Jadi rumusnya ini didapatkan dari mengoptimalkan grafik ini. Dihitung dari grafik ini. Nah, nanti di pelajaran matematika, ekonomi, dia ada dikasih di situ. Tapi untuk pelajaran SCM ini hanya untuk memperlihatkan implementasinya di dalam SCM. Nah, mengapa ini penting nanti kita lihat di sini ya. Tadi kan ada kata demand ya. Nah, demand itu diperkirakan. Demand diperkirakan. Apa efek dari perkiraan itu? Bisa kita lihat di MRP, di mana misalnya kita membuat kursinya itu ada 3 part, misalnya kaki, kemudian ada busa, kemudian ada sandaran. Nah, kemudian di bawah kaki itu ada kayu misalnya, kemudian di kakinya itu ada skrup. Kemudian di busa itu ada busa yang rebonded jenisnya. Kemudian ada busa biasa. Kemudian di sandaran itu ada kayu